Salam sahabat GKI, kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Dwi Santoso dari GKI Batu Malang menyapa sahabat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan, bukan saja kami memahaminya, mengertinya, tetapi juga oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari surat Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Sahabat GKI, saya memberikan judul renungan Sapaan Gembala pagi ini, yaitu cara menghadapi pencobaan. Saudaraku, setiap kita pasti pernah merasakan penderitaan. Entah itu penderitaan yang sifatnya ringan, sampai penderitaan yang sifatnya berat. Ada kisah seorang perempuan yang sedang mengalami pencobaan iman oleh karena ia menderita sakit. Karena sakitnya parah, ia sampai mengalami kerontokan pada bagian rambutnya. Ia bergumul menghadapi peristiwa itu. Keadaan yang ia alami tidak mudah, sebab sebagai seorang wanita, ia memahami rambut itu adalah mahkota. Saudara-saudara, di dalam menghadapi keadaan yang seperti itu, dia kemudian merenung, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mampukan dia untuk menghadapi peristiwa yang tidak mudah itu. Satu hari, dia bercermin dan dia melihat memang rambutnya yang rontok itu semakin banyak. Rambutnya menjadi sedikit jumlahnya dengan tampilan yang baru. Dia berkaca, lalu dia mengatakan, "Cakep juga ya aku dengan penampilan rambut yang pendek seperti ini. Mungkin Tuhan menginginkan aku dengan style yang baru ini. Style yang baru, semangat yang baru." Saudara, apakah sudah selesai pencobaan yang ia alami? Belum. Ternyata semakin waktu berjalan, rambutnya semakin habis, semakin tipis, dan tinggal beberapa helai. Kembali dia bercermin, lalu kemudian dia melihat hanya tinggal beberapa helai rambut yang tersisa. Oh saudara, keadaan itu sangat berat, membuat ia tidak berani keluar rumah bersosialisasi. Sekalipun masih ada banyak yang bisa ia pakai untuk menutupi kepalanya, entah topi, entah rambut palsu, atau yang lain. Tetapi kemudian dia memutuskan
di dalam doa-doa persekutuannya dengan Tuhan, ia dikuatkan. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan dan kepada dirinya di depan cermin, rupanya saya oleh Tuhan diizinkan memiliki beberapa helai rambut agar saya tidak perlu capek-capek lagi mengurus rambut saya. Oke, saya pakai model baru seperti ini. Rambut yang beberapa helai ini bisa aku sisir, bisa aku tata, bahkan mungkin bisa aku ikat seperti ekor kuda. Rambut ekor kuda, itulah model rambutnya. Saudara yang terkasih, penderitaan, pencobaan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menghadapi pencobaan itu. Tentu sebagai orang beriman, kita membaca di dalam firman Tuhan tadi Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat 6 mengatakan bahwa jikalau kita berada di dalam pencobaan iman, dalam penderitaan itu, maka hendaknya kita menghadapinya sebagai seorang yang bijaksana di dalam Tuhan, yang di dalam hidup kita mengenakan hikmat. Bahkan ketika kita kekurangan hikmat, Tuhan mengatakan kepada kita, mintalah hikmat kepada Tuhan. Sebab Tuhan sumber hikmat itu adalah Tuhan yang murah hati, yang akan memberikan di dalam kemurahan hatinya kepada semua orang yang meminta kepadanya. Maka di dalam menghadapi pencobaan iman itu setiap orang termasuk kita didorong untuk mengenakan hikmat. Didorong untuk bersandar kepada Tuhan, memohon pengertian, memohon kebijaksanaan Tuhan. Karena kita yakin Tuhan yang Maha Pemurah itu, Dia akan memberikan kepada kita pertolongannya, hikmatnya berdasarkan kemurahannya. Dia tidak akan menahan-nahan. Dia tidak seperti tuan yang jahat, yang menahan upah bagi para buruhnya. Dia tidak seperti para kreditur yang memberikan pinjaman atau memberikan bantuan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Tuhan memberikan di dalam kemurahan hatinya kepada setiap orang yang mencari wajah Allah. Ia tidak menahan-nahan. Ia memberikan itu dengan sukacita. Orang Jawa mengatakan kemurahan Tuhan yang memberi itu sok glogok. Maksudnya adalah mencurahkan tanpa menahan-nahan. Itulah kemurahan hati Allah. Dia memberi di dalam segala kelimpahan. Saudara, untuk mendapatkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan itu di ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya di dalam iman. Kalau permintaan itu saya sejajarkan dengan satu permohonan di dalam doa, maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita meminta, hendaknya kita berdoa itu di dalam iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berdoa atau meminta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, tentu itu juga adalah tindakan iman. Doa itu sendiri adalah tindakan iman. Maka apa gunanya berdoa jika tanpa iman? Hanya sekedar barisan kata-kata belaka tanpa makna. Karena itu pentingnya kita memiliki iman di dalam permohonan, di dalam doa kita. Agar apa yang kita lakukan itu saudara-saudara, membawa diri kita benar-benar menjadi orang
yang dipenuhi oleh kekuatan berdasarkan kemurahan Allah. Karena doa itu, jika saya ibaratkan seperti otot dalam tubuh kita, otot itu dapat berfungsi untuk menyimpan energi. Dan karena ada energi yang membuat seseorang, yang membuat kita menjadi orang atau pribadi yang kuat, maka doa itu membuat kita kuat menghadapi pencobaan. Karena melalui doa kita terhubung di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan pertolongan melalui hikmat yang Tuhan limpahkan. Karena itu kepada setiap kita, orang-orang yang mengalami pencobaan iman, kita tetap terus bertekun di dalam Tuhan, karena dari sanalah sumber pertolongan kita. Allah adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung. Allah adalah sumber kehidupan kita, yang membuat kita bisa bernafas. Maka kalau kemudian kita menghadapi pencobaan, saudaraku, maka seperti mata air itu bukan saja memberikan kehidupan, tetapi dia juga memberikan kelegaan, dia juga memberikan kepuasan dan kekuatan yang baru. Maka seringkali ketika kita berhadapan dengan pencobaan, pencobaan seringkali bisa menguras tenaga kita. Kita bisa menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya, kita bisa menjadi orang yang gampang marah, kita bisa menjadi orang yang mudah ceroboh, kita bisa menjadi orang yang bisa bertindak nekat. Namun, karena kita punya Allah, karena kita punya iman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita menghadapi pencobaan itu dengan kerendahan hati. Di dalam iman kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, agar melalui hikmat Tuhan itu memimpin kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat ketika kita menghadapi pencobaan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk menjadi orang-orang yang setia, berdiam diri dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memahami apa yang kami alami. Engkau turut merasakan apa yang kami derita. Bahkan sebagai gembala yang agung, Engkau turut menanggung apa yang menjadi pergumulan yang sedang kami hadapi. Engkau memberi keringanan kepada kami, sebab Engkau memberikan kelegaan melalui kuk yang Tuhan pasangkan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami percaya kami dimampukan menghadapi segala pencobaan. Karena hikmat Tuhan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan, memimpin atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom, salam sehat.